Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan memberikan tutorial dasar tentang fitur dari objek yang ada di Pixel Lab. Jadi ini fitur dengan logo apa nih, logo Prisma atau apa sih? Jadi di sini di fiturnya yang pertama ada untuk memunculkan stiker. Nah, di sini ada stiker yang udah disediakan oleh Pixel Lab. Kemudian di sini juga ada stikernya atau emot-emotnya yang bisa dijadiin stiker. Nah, itu seperti ini. Terus ini stiker juga. Tuh. Ini juga ini. Aduh, keluar dia karena masih kurang pro ya anunya. Mana tadi? Nah, ini kita hapus. Jadi itu aja isinya stiker. Kemudian ini untuk mencari gambar dari media yang kita simpan, untuk memilih gambar. Misalnya saya milih gambar ini. Nah, ini. Kemudian ini untuk mengecilkan, membesarkannya. Kemudian ini untuk meninggikan. Ini melebarkan. Kita juga bisa mengkopinya atau mengcrop gambarnya. Ini kita crop nih. Nah, kita atur. Oke, ini sudah di crop. Dan kita bisa memperbanyaknya dengan copy ini. Copy. Nah, ini bisa diperbanyak. Kita hapus. Kemudian juga bisa misalnya kita menambahkan satu gambar. Kita tambahkan satu gambar lagi. Oke. Nah, kita bisa pindahkan gambar di depan ini menjadi di belakang ini dengan cara menggunakan fitur yang ini, guys. Yang ini. Nah, dia akan ke belakang otomatis. Dan kita bisa memajukannya dengan menekan ini. Kemudian misalnya jika lebih dari 3 objek, misalnya kita pilih lagi satu. Nah, ini kita bisa misalnya kita ingin gambar yang paling atas ini menjadi di tengah, di bawahnya gambar laut ini. Nah, dia akan ke bawah dengan cara menahan ini, kemudian geser. Nah, dia akan jadi paling bawah lagi. Oke, gitu. Kemudian kita bisa menyembunyikan ini. Kita tutup agar objeknya tidak terlihat. Tuh. Kita pakai gambar yang ini. Kita bisa memosisikan di mana letak gambar ini, di ini latar belakangnya, dengan cara ini position. Ini tinggal geser sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini juga ada menentukan tempat atau posisi pasnya dengan ini. Jadi kita misalnya kita mau menaruh di tengah, ini di tengah, atau tengah dari atas bawahnya. Kemudian kita bisa taruh ke sisi kanan, sisi kiri, bawah, atas. Nah, gitu guys. Kemudian ini untuk memperbesarnya. Nah, kita juga bisa memanjangkannya. Misalnya kita panjangkan, ini dimatikan dulu. Kita tinggikan, maksudnya kita tinggikan tuh. Ini akan tinggi otomatis. Kita bisa gini juga. Atau kita melebarkannya tuh. Kita juga bisa mewarnai objek ini dengan cara ini. Menekan ini, maka semua objeknya akan diwarnai. Kita pilih warna gini. Oke. Gitu, sama seperti sebelumnya.
Dan ini ada fitur tekstur juga. Di sini ada ini fitur tekstur seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Ini opacity untuk menentukan atau mengatur opasitas dari gambarnya tuh. Ini bisa menentukan yang ini ya. Ini untuk menentukan atau mengatur filter atau warna. Kita bisa ganti warnanya guys tuh. Kita misalnya warna hijau, saturationnya kita ganti itu, brightnessnya juga bisa, kontrasnya juga tuh. Oke. Tuh guys. Oke, kemudian kita bisa menambahkan garis. Nah, ini kan tidak ada garis luarnya, kita bisa tambahkan dengan fitur ini ya guys, stroke. Oke. Kita tambahkan misalnya ketebalannya 8. Nah, kita bisa menyesuaikan. Kemudian kita bisa warnai garisnya dengan memilih warnanya. Tuh, oke. Kemudian kita bisa menghapusnya. Tuh. Menghapuskan titik tertentunya. Dia akan tercoret ternyata. Oke, kemudian ini untuk menghapus warna tertentu yang ada di objek atau di gambar. Misalnya kita tentukan warna yang akan dihapus adalah warna hijau. Maka warna hijau yang ada di dalamnya akan terhapus. Kemudian ini untuk memutarkan posisi, kita kembalikan bila kita melakukan kesalahan, kita bisa kembalikan. Kemudian kita bisa putar nih. Tuh. Kita bisa putar. Kemudian ini untuk 3 dimensi, memutar secara 3 dimensi. Tuh guys. Oke. Yang ini agar gambar ini menjadi 3D. Kita atur agar kalian bisa melihatnya. Kita atur ya. Oke. Kemudian kita atur ini 3D. Kita bisa atur apa ini? Perspektif ini bisa kita atur. Warnanya juga bisa. Kita bisa tambahkan bayangan. Kemudian ini untuk perspektifnya. Tuh. Dia bisa mengikuti. Tuh. Setelah kita enable kan. Oke. Kemudian kita bisa memberikan bayangan. Kita bisa atur blurnya atau garis luarnya atau tempat bayangannya. Tuh, oke. Kemudian kita bisa menambahkan bayangan di dalam gambar. Kemudian ini ada emboss. Kemudian itu dari fitur dari objek untuk mengedit gambar. Kemudian ada fitur lainnya di
objek ini seperti draw untuk menggambar akan saya jelaskan di video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih.